Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Maulana wa habibi rasulillah jema'in wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bil insani illa yaumiddin. Masyirilal muslimin rahimakumullah. Hadirin sholat Jumat yang dirahmati Allah. Tak henti-hentinya kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam. Karunia yang teramat besar yang Allah karuniakan kepada hamba-hambanya. Dan tentunya kita bersyukur kepada Allah atas nikmat berbagai kehidupan yang masih diberikan kepada kita. Pujian hanya layak dimiliki oleh Allah. Alhamdulillah, segala puji milik Allah. Sungguh tidaklah pantas bagi manusia untuk mengharap pujian. Tidak pantas bagi manusia untuk merasa telah berjasa, karena sungguh sejatinya segala pujian hanya milik Allah semata. Pada kesempatan yang mulia ini, saya selaku khotib mengajak kepada hadirin sekalian, mari kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Takwa dalam arti senantiasa berupaya dan berusaha untuk melakukan menghadirkan Allah dalam setiap situasi dan kondisi dengan cara senantiasa berzikir dan melaksanakan segala perintahnya. Salawat berserta salam mari sama-sama kita sanjungkan kepada junjungan kita, Nabi kita Muhammad SAW, yang kita tunggu syafaatnya di yaumil akhir kelak. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam khutbah Jumat yang singkat ini, mari kita merenung sejenak tentang apa yang sering terjadi di sekitar kita. Setiap orang pasti akan mengalami kematian. Setiap orang pasti akan meninggal. Tidak sedikit di antara mereka adalah saudara kita, teman kita, tetangga kita, nenek kita, ibu kita, bapak kita, dan lain sebagainya. Siapa saja dan kapan, di mana saja itu bisa meninggal, tentu akan terjadi ajalnya. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Kematian adalah sesuatu yang pasti kita hadapi. Sesuatu yang menjadi gerbang dari kehidupan dunia menuju kehidupan akhirat adalah kematian. Masyirilal muslimin rahimakumullah. Dalam surat Al-Baqarah ayat 28, Allah berfirman, bagaimana kamu ingkar kepada Allah, padahal kamu tadinya mati, lalu Dia menghidupkan kamu. Kemudian Dia mematikan kamu, lalu Dia menghidupkan kamu kembali. Kemudian kepadanya lah kamu akan dikembalikan. Jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apa kewajiban kita dalam kehidupan ini sebagai persiapan diri kita sebelum menghadapi kematian? Tentunya ada banyak hal, tapi namun setidaknya ada 3 hal yang akan saya sampaikan pada sholat Jumat pada siang hari ini. Yang pertama, beramal sebaik mungkin. Dalam surat Al-Mulk ayat 1-2 Allah berfirman, Maha suci Allah yang menguasai segala kerajaan, dan Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Yang kedua, yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu. Siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya? Dan Dia maha perkasa lagi maha pengampun. Masyiral muslimin rahimakumullah. Seperti apakah amalan yang terbaik itu? Salah satu indikatornya adalah pekerjaan itu dilakukan dengan cara istiqomah. Dalam hadis riwayat Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya sebaik-baik pekerjaan adalah yang rutin berkelanjutan, meskipun itu sedikit. Beramal sebaik mungkin juga berarti bahwa pekerjaan itu kita lakukan dengan seikhlas mungkin, semaksimal mungkin, dan dengan sesempurna mungkin, baik dalam interaksi kita kepada Allah maupun kepada sesama manusia. Dalam tiap amal kita, patrikan dalam diri kita bahwa bisa jadi itu adalah amal terakhir bagi kita.
Masyiral muslimin rahimakumullah. Yang kedua yaitu menyiapkan amal yang terus mengalir pahalanya. Di antara yang dapat kita persiapkan adalah dengan memperbanyak amal jariah, ilmu yang bermanfaat, serta mendidik anak kita menjadi anak yang soleh yang dapat mendoakan kita kelak sebagaimana hadis Rasulullah SAW. Artinya diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, jika manusia mati maka terputuslah amalnya kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariah, ilmu yang diambil manfaatnya, dan anak yang solih yang selalu mendoakan orang tuanya. Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu berdoa agar diberikan husnul khotimah. Apa itu husnul khotimah? Di antara tanda utama husnul khotimah ialah apabila ia mengucap kalimat la ilaha illallah di akhir hayatnya. Dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang akhir perkataannya adalah ia mengucap kalimat la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Indikator lainnya dari seorang yang husnul khotimah apabila ia mengerjakan kegiatan baik di akhir hidupnya, Rasulullah SAW bersabda, apabila Allah menghendaki kebaikan kepada seorang, maka Allah akan membuatnya beramal. Para sahabat bertanya, bagaimana membuatnya beramal? Beliau menjawab, Allah akan memberikan taufik padanya untuk melaksanakan amal soleh sebelum dia meninggal. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi. Selain berusaha dengan segenap amal soleh untuk mencapai husnul khotimah, kita juga harus selalu berdoa agar Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khotimah. Akhirnya, semoga kita menjadi hamba Allah yang berhasil dalam mempersiapkan kehidupan kita, yang mampu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, dan Allah menjadikan kita sebagai orang-orang yang wafat dalam keadaan husnul khotimah. Itu saja sidang Jumat pada siang hari ini, semoga dapat bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.